Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada hari ini saya dapat bertemu dengan Ibu dosen dalam kegiatan ujian komprehensif. Saya Juniarti, mahasiswa PPGIN Langsa. Di sini saya akan melaksanakan ujian komprehensif. Nah, di sini yang akan saya presentasikan yaitu modul P5 PPRA. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya ambil temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan, yaitu siswanya kelas 10 SMK Negeri 1 Sinunukan. Adapun tujuan P5 ini meningkatkan kesadaran siswa tentang hidup berkelanjutan dan mendorong mereka menerapkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Di sini nilai P5 PPRA. Nilai P5 yang saya ambil yaitu dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Elemennya akhlak terhadap alam, subelemennya memahami keterhubungan ekosistem dan menjaga lingkungan alam sekitar. Dimensi yang kedua yaitu gotong royong, elemennya kepedulian, subelemennya tanggap terhadap lingkungan sosial, yang terakhir kreatif, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Nilai PPRA di sini saya ambil eh, elemen ta'adub, keadaan ta'adub, elemennya kesalehan dan berbudi pekerti mulia. Capaiannya terbiasa menjaga dan menghargai lingkungan hidup. Elemen yang kedua, pada nilai PPRA ini saya ambil dinamis dan inovatif, tatawur, wal ibtikar, subelemennya kritis, kreatif, inovatif, dan mandiri. Capaiannya mengembangkan akal, pikiran, dan kreatif dalam bentuk karya nyata. Proyek yang akan kami bahas pada PPL nanti yaitu mendaur ulang sampah plastik. Tujuannya itu mendorong siswa untuk menggunakan aktivitas mereka dengan mendaur ulang sampah plastik menjadi barang-barang yang berguna. Misalnya mereka membuat kerajinan tangan dari botol plastik bekas. Di sini ada beberapa bahaya sampah. Yang pertama yaitu mencemari lautan. Sampah plastik memberi sumbangsi 90% sampah yang ada di laut. Sampah plastik yang terkena sinar ultraviolet matahari secara terus-menerus akan menyebabkan terjadinya fotodegrasi yang memecah sampah plastik menjadi kecil-kecil. Bahan beracun dari plastik yang kecil itu akan termakan oleh makhluk hidup di laut. Nah, inilah salah satu bahaya sampah. Yang kedua, bahaya sampah yang kedua mencemari udara. Komponen plastik yang bertebaran di udara berbahaya bagi kesehatan lingkungan. Bahan beracun tersebut jika terhirup oleh manusia akan mengakibatkan banyak masalah kesehatan seperti gangguan pernafasan dan kanker. Bahaya sampah yang ketiga yaitu mencemari tanah. Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena partikel yang sifatnya sulit terurai, tanah yang tercemar plastik akan kehilangan unsur hara sehingga tanah tidak lagi subur. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi sampah plastik ini. Yang pertama, pemilihan sampah. Sampah ini ada dua, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan kembali melalui proses alamiah. Contohnya adalah dedaunan, ranting pohon, atau sayuran. Nah, sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diuraikan kembali melalui proses alamiah. Contohnya plastik, kaca. Nah, cara mengatasi sampah plastik ini yang kedua yaitu pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Contoh praktik penggunaan alternatif seperti membawa botol minuman sendiri, membawa tas belanjaan kain, dan menghindari penggunaan sedotan plastik. Yang ketiga, memilih produk ramah lingkungan. Memilih produk yang ramah lingkungan dengan menghindari pembelian produk yang terlalu banyak dikemas dengan plastik. Nah, topiknya yaitu kami akan mempraktekkan membuat tempat pensil dari bahan bekas botol plastik. Nah, adapun alat-alatnya, botol minuman bekas, ada gunting, ada pisau cutter, ada
eh, lem. Nah, adapun proses pembuatannya, sebelum proses pembuatan ini ada aksi aksi yang dilakukan, yaitu peserta didik akan memungut sampah di tong sampah ataupun di lingkungan sekolah, lalu dibersihkan. Botol bekas tersebut dipotong, siapkan kertas, kertas pembungkus atau kertas kado, lalu dilem, ditempel dan digambar sesuai dengan keinginan peserta didik. Terima kasih. Cukup sekian presentasi modul 5 PPRA. Di modul PTK, saya mengangkat judul Upaya Peningkatan Penerapan Hasil Belajar dengan menggunakan model PBL pada materi Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, kelas 10 di SMK Negeri 1 Sinunukan. Nah, adapun latar belakang masalahnya, masih banyak ditemukan siswa dan siswi yang tidak menunaikan sholat zuhur yang seharusnya ditunaikan di sekolah. Istirahat kedua itu sudah dilaksanakan sholat zuhur, tapi masih banyak siswa yang tidak menunaikan sholat tersebut. Nah, saya ambil lagi latar belakangnya. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ada program siswa membaca tadarus Al-Quran di dalam kelas. Namun mereka pada saat membaca Al-Quran, tidak semua peserta didik tadarus membaca Al-Quran dan malah sibuk dengan bermain HP. Setelah ditegur, mereka baru mulai membaca Al-Quran. Nah, saya ambil dari latar belakang tersebut. Nah, adapun rumusan masalahnya, beberapa seberapa besar kontribusi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran terhadap hasil belajar materi Syu'abul Iman di kelas 10 SMK Negeri 1 Sinukan. Rumusan masalah yang kedua, seberapa besar kontribusi pembelajaran materi Syu'abul Iman terhadap penerapan perilaku sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab beribadah, sholat 5 waktu, dan tadarus Al-Quran dalam kehidupan di kelas 10 SMK Negeri 1 Sinunukan. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, aspek penggunaan model pembelajaran. Tujuan yang kedua untuk meningkatkan aktivitas peserta didik dalam menerapkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, aspek penggunaan model pembelajaran dan penerapan sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab dalam beribadah, sholat 5 waktu, dan tadarus Al-Quran dalam kehidupan. Manfaat penelitiannya bagi siswa, memotivasi siswa untuk aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran, menciptakan pengalaman belajar siswa yang menyenangkan, memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar dengan model yang bervariasi, melatih siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami materi dan penerapannya. Nah, manfaat untuk guru bagi guru dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengevaluasi dan memperbaiki pembelajaran yang sudah berlangsung, membantu guru untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran, menambah wawasan, dan memilih model media pembelajaran. Nah, bagi sekolah, manfaatnya digunakan sebagai arsip sekolah, digunakan untuk motivasi guru lain dalam hal perbaikan pembelajaran, menumbuhkan kerjasama antar guru, dan memperbaiki mutu pendidikan secara berkelanjutan. Adapun Iya. metodologi penelitiannya, yang pertama rancangan penelitian, subjek dan objek penelitian. Adapun subjeknya penelitian ini peserta didik kelas 10 Sinunukan. Nah, ada metode penelitian yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di SMK, waktu penelitian dilaksanakan siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 2 Desember, siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Nah, metode yang ketiga, prosedur penelitiannya ada siklus 1 dan siklus 2. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, ada observasi, tes tertulis, angket, dokumentasi. Oke, Ibu boleh langsung saya tanya-tanya ya. Boleh, Nah, Bu. ini observasi sama tes tertulis ini, sama angket. Nah, untuk observasi ini Ibu pakai untuk mengukur rumusan masalah yang mana ya? Rumusan masalah dari penelitian saya yang ini, Bu. Ini, Bu. Seberapa besar kontribusi pembelajaran materi Syu'abul Iman, Bu, terhadap penerapan perilaku sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab peserta didik? Kayak mana cara Ibu melihat seberapa besar? Kalimat seberapa besar itu kan berarti apa ya? Angka kan Iya, hasilnya? Bu. Kayak mana cara Ibu tahu angka berapa angkanya itu untuk melihat itu? Saya berikan tes, Ibu, tes tertulis.
Oke, lalu lembar observasinya dipakai untuk apa dong? Eh, Setelah dapat hasil tesnya, Nah, oke, jadi sebenarnya belum belum tepat ya Ibu. Untuk rumusannya, nanti coba Ibu lihat rumusan masalahnya itu untuk instrumen sudah cocok, angket yang nggak perlu ada ya. Tapi yang diperlukan itu yang umumnya ini rumusan masalahnya bagaimana, ya kan? Ibu ini ngajar pakai PBL kan? PBL Bu. Nah, di sini bahkan Ibu nggak nyebutin nih PBL-nya di rumusan. Jadi, bagaimana aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan model PBL. Nah, dilihat angket, dilihat pakai lembar observasi. Yang kedua, bagaimana aktivitas siswa selama guru mengajar dengan model PBL. Dan yang ketiga, bagaimana ketuntasan hasil belajar siswa, begitu, yang diajarkan dengan menggunakan model PBL. Nah, jadi rumusan masalahnya jelas, alat ukurnya jelas. Kalau seperti ini, nanti ibu yang repot karena alat ukur ibu tidak tepat. Nah, itu sesederhana itu. Oke? Nah, karena ini ibu PTK, berarti ibu punya satu siklus itu isinya apa? Satu Siklus siklus ibu itu isinya kegiatannya apa aja? ada perencanaan, pelaksanaan, eh, Oke. observasi sama refleksi, Bu. Oke, nah, jadi ketika tidak terjadi apa ya hal yang memuaskan ibu, entah tidak tuntas atau tidak mendapatkan hasil yang baik dari instrumen yang tadi, maka dia lanjut ke siklus Kedua, Bu. ulang. Begitu. Oke, Ibu. Jadi rumusan Baik, masalahnya dibenarin sehingga nanti Ibu mudah untuk buat bab 4 dan bab 5-nya. Untuk P5, kemarin kan awalnya Agustus ya. iya, Bu. Nah, oke, ini sudah diganti. Jadi untuk yang kegiatan ini mungkin diterapkan di sekolah, yang P5-nya. Mungkin, Bu, Oke, apa tadi judul yang P5-nya? mendaur ulang sampah plastik, Ibu. Oke, Oh, itu teknisnya gimana? Alur kegiatannya Ibu rancang, sampahnya dikumpulkan di dikumpulkan, Bu. sekolah, Iya, Ibu. dikeringkan dulu, atau sampahnya dibawa dari rumah masing-masing? Di sekolah dulu, Bu, terlebih dahulu, Bu. Berarti kegiatan Ibu apa dong? Mengumpulkan sampah, Mengumpul sampah, lalu sampahnya eh, itu boleh kotor-kotor berarti langsung dibersihkan, Bu. kolase. Dibersihkan dulu, Ibu. Heeh. Lalu dikeringkan. Setelah kering nanti, mulailah peserta didik untuk beraksi apa yang mau dibuatnya. Nah, cukup waktunya itu, mulai dari dikumpulkan, dikeringkan, lalu diolah. Cukupkah itu? Cukup, Bu. Berarti itu mungkin masuk di video dalam hal 1 hari. Insya Allah, Bu. Nah, oke, pikirkan ya, karena kalau menurut saya, sampahnya dibawa dari rumah, atau ibu punya kegiatan yang lain yang belum direkam, atau ibu merekam dalam 2 hari. Begitu. Nah, silahkan, teknisnya bebas. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kegiatan tadi, jika memang yakin dan tepat, maka silahkan. Baik, Ibu. Kalau saya boleh tahu nih terakhir, di akhir fase apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu tuliskan di akhir fase untuk fase itu fase F kan? F atau Iya, E? Ibu. Iya, Ibu. Oke. Apa di akhir fase yang diharapkan? Eh, di akhir fase yang diharapkan yaitu mewujudkan rasa syukur dengan membangun kesadaran, peduli lingkungan alam dengan menciptakan dan mengimplementasikan solusi dari permasalahan lingkungan yang ada, Bu. Oke, baik. Ya, silahkan. Berapa ayat? 5 ayat cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Oke, cukup. ال- Boleh dituliskan satu ayatnya. Ibu, dekatkan lagi, nggak nampak. Lagi, deketin lagi, kecil-kecil banget. Nggak nampak. Kata saya ulang Bu, kurang besar. Iya, kurang besar. Tapi udah nggak apa, udah nampak sekilas. Oke, cukup Ibu, boleh ditutup.